Kita bersyukur kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Karena firman Tuhan berkata bahwa orang yang mengandalkan Tuhan pasti akan diberkati. Orang yang dekat sama Tuhan pasti akan diberkati. Ya, kita punya pegangan firman Tuhan. Nah, itu kita beruntung punya Tuhan yang seperti itu. Ya, jadi buat anak-anak kami di sini, mulailah memikirkan masa depan. Jadi apa yang harus anak-anak kami lakukan? Anak-anak muda di sini lakukan. Yang pertama, gali potensi yang ada pada diri kalian masing-masing. Gali potensi. Jadi udah harus memikirkan masa depan. Gali potensi kalian masing-masing. Kalau zaman saya sekolah dulu, mungkin Pak Gembala juga sekolah sama. Zaman dulu itu kalau kita nggak nilainya bagus matematika, nggak keren ya Bang? Kalau nggak bagus nilainya fisika, nggak keren. Dianggap masa depannya suram. Zaman dulu. Saya nggak tahu. Zaman sekarang masih gitu nggak di sekolah kalian? Enggak lagi. Kalau IPS kena. Apa tuh? Asal dari IPS dia kena. Kena aman. Kalau IPS aman. Oh IPS, orang IPS sama ya? Enggak juga. Sama juga. Ya. Sama-sama kena kimia. Jadi kalau zaman kami dulu sekolah, kalau nggak pintar matematika, nggak keren, dianggap orang bodoh. Betul. Ya. Siapa yang jago matematika, fisika, kimia, wah itu favorit itu. Idola di sekolah. Itu banyak cewek-cewek yang naksir lah. Bener. Kalau zaman dulu begitu. Nah, orang-orang yang masuk jurusan IPS dianggap kelas 2. Zaman dulu begitu. Nah, ini harus kita ubah. Sekarang belum. Sekarang masih ya sana ya. Nah, itulah beruntungnya kita di Sitri. Supaya diajar sama-sama kita belajar bahwa sebenarnya kita ini masing-masing individu punya potensi masing-masing. Ya. Punya potensi masing-masing. Makanya saya katakan gali potensi kalian masing-masing. Ya. Orang yang pintar matematika, ya gali potensinya di bidang itu, berarti dia otaknya eksak, mungkin seperti itu. Tapi orang yang nggak bisa matematika, nggak pintar, jangan kecil hati. Kalau memang pintar musik, punya bakat musik, silakan. Kalau memang suka olahraga dan bisa, silakan. Semuanya ada jalan untuk maju. Saat ini seperti itu. Ya, gali potensi Anda. Gali potensi kalian masing-masing. Ya. Kalau pinter pidato, silakan, ada jalannya untuk sukses. Pinter nyanyi, ada jalannya. Ya. Coba kita lihat di Matius 25 ayat 14 sampai 30. Matius 25 ayat 14 sampai 30. Nah, ini perumpamaan tentang talenta. Talenta itu apa? Kalau di zamannya sejarah Alkitab, talenta ini adalah uang, betul ya Bang ya? Uang, kalau zaman dulu. Nah, cuman ini kalau kita analogikan zaman sekarang, talenta itu adalah bakat, potensi, kemampuan yang kita punya masing-masing. Masing-masing kita itu beda potensi yang ada dalam kita. Jangan pernah membandingkan talenta kita dengan talenta orang lain. Jangan pernah membandingkan potensi kita dengan potensi orang lain. Beda-beda. Firman Tuhan juga sama. Jadi kalau kita baca perumpamaan tentang talenta ini, saya ceritakan aja ya. Jadi begini, dikatakan bahwa di ayat 14, sebab hal kerajaan sorga sama seperti orang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepadanya, mempercayakan talentanya kepadanya. Jadi begini, ada satu orang tuan nih, dicerita di tuan, bos. Dia mau keluar negeri. Ya, dia mau keluar negeri. Sebelum dia berangkat, dia kumpulin anak-anak buahnya, hamba-hambanya. Kemudian ada 3 yang dia kumpulin. Nah, hamba yang pertama dikasihnya 5 talenta. Berapa? 5 ya. Jadi hamba yang pertama dikasihnya 5. Kemudian
hamba yang kedua, ini dikasih 2 talenta. Berapa? 2. Kemudian hamba yang ketiga dikasih 1 talenta. Jadi berapa sama berapa? 5, 2, 1. 2 ya? 2 apa 3? 2, ya. 5, 2, 1. Jadi beda-beda. Jadi setiap hamba ini dikasih sama tuannya tadi, ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1 talenta. Ya, berbeda-beda. Nah, ibaratnya apa? Ibaratnya tuannya tadi adalah Bapa di sorga, Tuhan kita. Nah, hamba-hambanya ini kita semua. Jadi kita semua masing-masing dikasih talenta beda-beda. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1, ada yang 3, ada yang 4, seperti itu. Nah, inilah perumpamaannya. Nah, kemudian berangkatlah tuannya ini ke luar negeri, katanya tadi ya, ke negeri lain. Nah, pesan dari tuannya ini kepada hamba-hamba yang dititipkan talenta tadi, dipesankan bahwa nanti kamu jalankan yang talenta ini. Gitu. Kalau itu uang, mungkin pesannya begini, ini aku kasih uang, kamu 5 miliar, kamu 2 miliar, kamu 1 miliar, misalnya zaman dulu ya. Nah, nanti kamu jalankan ya uang ini. Begitu aku pulang nanti, aku akan panggil lagi kalian untuk nanya apa hasilnya yang kutitipkan ini, gitu. Nah, kemudian pada saat pergi bosnya ini, bekerjalah hamba-hambanya ini. Yang dapat 5 tadi, mungkin uangnya itu dibelikan bibit jagung, tanam jagung, mungkin ya, atau dibelinya angkot, narik angkot dia, atau dibukakannya usaha lain, atau dia investasikan uang yang dikasih bosnya tadi. Nah, itu yang 5 talenta. Kemudian yang 2 talenta pun sama, dikasih 2 talenta, 2 juta sama bosnya nih. Nah, dijalankannya uang ini. Misalnya apa? Misalnya sama, dia tanam sayur, tanam kol misalnya, atau tanam anggur, kemudian dipanen ada hasilnya. Nah, datang yang satu lagi, yang ketiga tadi, yang dikasih 1 talenta, dia takut, nanti kalau ku jalankan gak untung, udahlah, ku simpan aja lah yang 1 talenta ini, ku simpan aja, nanti kalau bos udah pulang, ku kembalikan aja uangnya. Dia nggak melakukan apa-apa ke hamba yang ketiga ini. Nah, singkat cerita pulanglah tuannya ini kembali. Dipanggilnya hambanya yang 3 orang tadi. Sini. Ditanya yang A, yang pertama. Kemarin kan aku kasih 5 talenta, jadi berapa sekarang? Dikeluarkannya. Jadi 5 Pak. Tambah 5. Ada untungnya. Loh, apa yang kamu lakukan? Kemarin aku tanam jagung, berhasil. Ini hasilnya, uangnya jadi berlipat ganda. Kemudian, oh mantap, kata tuannya. Dipanggil lagi yang dikasih 2 talenta. Kamu bagaimana? Ini hasilnya. Saya kemarin beli angkot. Nih, angkotnya udah nambah nih. Udah banyak hasilnya. Oh mantap, gitu. Nah, giliran yang satu lagi, yang terakhir, yang dikasih 1 talenta. Kamu gimana hasilnya? Uang yang kutitipkan. Dia bilang gini, bos, ini bos, uang yang bos titipkan itu aku simpan di bawah bantal. Loh, kenapa disimpan? Karena aku takut bos, nanti nggak ada hasilnya. Bos kan galak, makin ngamuklah bosnya. Saya tahu bahwa kamu memang kemampuan kamu. Jadi bosnya ini tahu kemampuan setiap kita ini kan beda-beda. Tapi setiap kita pasti ada satu potensi yang paling kecil yang bisa kita pakai untuk melipat gandakan apa yang Tuhan sudah percayakan. Nah, inilah masalahnya di si Sopo tadi. Dia nggak sadar, sebenarnya bosnya tahu. Kenapa dia dititip 1 talenta? Karena bosnya itu, tuannya itu tahu kapasitas dia. Nah, masalahnya sekarang orang ini bagaimana? Mau nggak menjalankan itu? Nah, sama juga seperti kita. Tuhan tahu kemampuan kita nggak seperti itu. Tapi kalau kita tekun, talenta itu akan naik. Ini hamba yang ketiga nggak seperti itu.
Jadi dia saking dia takutnya atau mungkin malas, dia nggak menjalankan talenta yang Tuhan kasih terhadap dia. Akhirnya apa? Akhirnya tuannya marah. Tuannya marah sama dia. Coba lihat di ayat berapa nih tuannya marah nih? Ayat 28. Jadi tuannya itu marah. Dia bilang, ambil talenta itu daripadanya, katanya. Kemudian kasih sama yang 10. Ya orang pertama tadi kan 10 jadi kan 5 tambah 5 kan 10. Nah, kemudian ayat 30, campakkan dia hamba yang nggak berguna ini. Nah, kita tentunya nggak mau seperti itu ya. Nanti sama Tuhan kita, begitu kita dipanggil Tuhan, set di sana. Mana pertanggungjawabannya? Apa yang sudah aku kasih sama kamu selama kamu hidup di bumi? Nggak ada, bos. Udah, campakkan. Nah, tentunya anak muda Sitri nggak ada satupun yang seperti itu. Amin. Amin ya. Amin. Apapun yang Tuhan taruh talenta kita saat ini harus kita kembangkan. Oke? Ya. Jadi seperti itu. Kita harus mengenali potensi. Gali dulu potensi yang ada dalam kita. Apa yang paling kita bisa? Kalau main bola, teruskan. Saya kasih contoh lagi dalam diri saya. Saya itu dari SD juara, orangnya pintar dalam akademik, dalam belajar. Kalau nggak juara 1, juara 2, juara 3, ganti-gantian kami bertiga ini. Waktu SD, waktu SMP, SMA, memang nggak juara 1, 2, 3, tapi masih 10 besar lah di kelas, juara 7, 9 gitu. Saya dulu SMP di SMP 1, SMA di SMA 1. Nah, kemudian mulai dari SMP, saya itu merasa punya bakat di bidang teknik ngutak-ngatik sesuatu. Jadi saya SMP itu, karena saya tinggal di kampung, apa yang rusak, radio rusak, saya bisa perbaiki hidup. Karena dulu waktu kami di SMP 1 ini, kami sudah diajarkan elektronik di situ. Belajar fisika itu ada juga praktek elektronik. Bikin seline, perbaiki radio. Di SMP 1 ini begitu. Nah, makanya saya lihat di sekolahnya Nathan kok nggak ada mereka belajar itu, apa udah beda kurikulum saya nggak tahu ya. Tapi kalau kami dulu di SMP sudah belajar begitu. Kimia aja, reaksi-reaksi kimia di fisika itu udah kami mulai pelajari sedikit-sedikit. Nah, karena saya tertarik di elektronik, itu kalau rusak radio, saya coba-coba karena udah belajar sedikit kan. Ini transistor, ini apa namanya? Ini kapasitor. Saya tahu. Nah, akhirnya saya suka dengan teknik. Nah, pernah juga bapak saya punya senapan angin rusak. Kalau perbaiki waktu itu 15.000, mahal zaman dulu 15.000, nggak kayak sekarang. Akhirnya apa? Saya bongkar, saya utak-atik, saya cari spare partnya. Karena yang rusak klepnya, klep itu kayak karet gitu bentuknya. Saya cari, saya jalan lah dari Kacariwu ke Kabanjahe, cari karet. Mana tahu ada karet mobil yang jatuh di jalan. Akhirnya dapat. Saya bikin, bisa. Nah, itu saya tertarik dengan teknik. Nah, kemudian tadi saya bilang di belajar juga saya bukan orang yang jelek di pelajaran. Nah, akhirnya begitu pas mau masuk kuliah, saya ambil jurusan teknik mesin di Bandung, di ITB. Kalian semua harus tahu potensi pada diri masing-masing. Temukan itu mulai dari sekarang. Gali itu mulai dari sekarang ya. Jangan seperti saya tadi buta sama yang kedua tadi. Harusnya kalau memang saya fokus di mesin, udah ambil mesin tapi di universitas yang mungkin nggak terlalu susah masuknya supaya sejalan dengan bakat. Nah, anak-anak kami di sini juga harus begitu. Temukan bakat di mana passion kalian. Tahu passion ya? Passion itu begini. Itu bakat kalian, tapi kalian juga suka di situ. Itu nama passion. Ya, semua kita bisa bawa sepeda motor. Tapi kan passion kita bukan jadi pembalap. Iya kan? Tapi kalau memang kita suka bawa sepeda motor, passion kita jadi pembalap, oh silahkan daftar ke klub balap misalnya. Jangan balapan di jalan ya. Ke klub balap cari, pasti ada di sini, di Medan. Nanti kan bisa ikut pertandingan, lama-lama terkenal gitu ya. Itu yang pertama ya. Temukan passion dan kembangkan mulai dari sekarang supaya talenta kita tadi
berkembang. Nah, kedua, kalau sudah kalian temukan, andalkan Tuhan. Yes. Andalkan Tuhan, jangan pernah mengandalkan kemampuan sendiri. Ya, ingat itu ya, andalkan Tuhan. Karena apa? Karena orang yang mengandalkan Tuhan pasti diberkati. Firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan terkutuklah yang orang mengandalkan manusia. Jangan pernah andalkan manusia, ya. Andalkan Tuhan, berharap sama Tuhan, minta hikmat Tuhan, minta pertolongan Tuhan, ya. Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang diberkati. Taruh harapan kita pada Tuhan. Ya, jangan sama pada manusia. Ayat 8 katakan, karena orang yang mengenalkan Tuhan itu seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Pernah kalian lihat pohon yang hidup di pinggir sungai misalnya? Subur terus ya, nggak pernah gugur daunnya ya. Tapi coba pohon yang taruh di atas uru-uru, tahu uru-uru? Bukit-bukit, terus. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, ia sama seperti pohon yang ditanam di tepi air. Jadi nggak pernah kekeringan. Ya. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati. Firman Tuhan yang berkata seperti itu. Jadi andalkan Tuhan. Kalau kalian sudah tahu potensinya, kemudian gali terus potensi itu. Kemudian berikutnya andalkan Tuhan, minta hikmat Tuhan. Jadi jangan pernah mengandalkan kekuatan sendiri. Minta tolong sama Tuhan. Walaupun misalnya ekonomi secara keluarga mungkin nggak mampu, ngomong sama Tuhan, doa, bilang, katakan, Tuhan, aku pengen berkarir di situ Tuhan, tapi aku nggak tahu jalannya. Orang tuaku, Engkau tahu kemampuan yang terbatas. Andalkan Tuhan, berdoa sama Tuhan, Tuhan pasti buka jalan, ya. Oke? Ya. Jangan lupa untuk mengandalkan Tuhan. Yang ketiga, kalau kita sudah gali potensi, kita andalkan Tuhan. Selanjutnya apa? Hidup takut akan Tuhan. Ya, itu sangat-sangat penting. Hidup takut akan Tuhan, apalagi zaman-zaman sekarang. Kalian tahu semua keadaan di sini bukannya makin baik dunia ini, tapi semakin tidak baik. Jadi hiduplah takut akan Tuhan. Bagaimana hidup takut akan Tuhan? Hidup yang takut akan Tuhan itu adalah tidak pernah berani melakukan sesuatu yang di luar firman Tuhan. Ya, itu orang yang hidup takut akan Tuhan. Mazmur 128 ayat 1 begini bunyinya, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang berbahagia. Bagaimana orang yang takut akan Tuhan? Orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang hidup menurut jalan Tuhan. Apa itu jalan Tuhan? Ya, baca, renungkan. Inilah jalan Tuhan. Apa yang Tuhan mau dari hidup kita? Ini baca. Jangan lupa saat teduh tiap hari. Jangan lupa doa tiap hari. Apapun pergumulan kalian, doa. Ngomong sama Tuhan. Mau masalah uang, mau masalah apapun, doa. Saya dulu begitu. Kalau saya nggak ada uang, kiriman dari orang tua telat, doa. Ada aja nanti cara Tuhan untuk menolong kita. Ya. Dalam kekurangan, saya doa sama Tuhan. Saya bilang, saya dulu orangnya sangat pemalu. Dari SMP sampai SMA sangat pemalu. Kuliah masih ada pemalu. Malas bergaul. Saya sadari kelemahan saya. Tadi kan tahu, kita harus sadar potensi kita. Harus sadar juga kelemahan kita. Saya ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku malas sekali. Bukan malas, aku malu bergaul Tuhan. Tolong aku Tuhan, aku pengen punya teman. Akhirnya apa? Berubah sendiri. Berubah. Ya, berubah. Ya, jadi ngomong apapun keluhan kita, apapun kekurangan kita, ngomong sama Tuhan. Satu lagi, Mazmur 112. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Balik lagi ya, suka dengan
perintah Tuhan. Kenapa? Coba, karena anak cucunya akan perkasa di bumi. Kemudian yang ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya. Ini berkat bagi orang yang takut akan Tuhan. Ayat kelima katakan mujur. Orang yang takut akan Tuhan mujur, ya, ia tidak akan goyah. Jadi kalau kita lihat judulnya di Mazmur 112 ini, judulnya adalah bahagia orang benar. Betul ya judulnya ya. Jadi orang yang takut akan Tuhan adalah orang benar, karena hidupnya takut akan Tuhan, karena hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, ya. Itu orang yang takut akan Tuhan. Jadi itu 3 poin yang saya mau sampaikan buat anak-anak kami di sini, ya. Jangan takut akan masa depan, tapi harus sadar bahwa kita semuanya ada masa depan, karena firman Tuhan yang terakhir ya di Yeremia 29 ayat 11, 3, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini yang ngomong siapa? Tuhan. Sama siapa? Ke siapa? Ke kita masing-masing, ya. Jadi sebab Tuhan tahu rancangan-rancangan ada apa yang ada padanya mengenai kita masing-masing. Rancangan apa itu? Rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Jadi jangan takut akan masa depan, tapi harus sadar bahwa kita punya masa depan yang cerah seperti firman Tuhan. Amin. Iya, itu aja yang